budaya hukum masyarakat PPAT-nya gimana? Misalkan maaf ya, kemarin saya jadi pemateri di peningkatan kualitas PPATS di Provinsi Banten. Nah, di situ ada pertanyaan dari rekan PPATS yang mau diangkat. Camat ya? Camat. Pak narasumber, apakah dimungkinkan proses tanda tangan pihak-pihak atau para pihak itu tidak usah saya datang, tidak usah saya atau tidak usah dihadiri oleh saya di hadapan saya, tapi di hadapan Pak Lurah saja. Soalnya dari tempat saya, kecamatan saya, ke kelurahan itu jauh, sekitar 60 kilo, dan itu jalannya sangat rusak gitu. Makan waktu dan makan waktu. Berarti kan di situ nggak paham dia. Ya, artinya bagaimana kemudian budaya hukum masyarakat di situ, gitu ya, membentuk pemahaman orang tersebut, Pak Camat tersebut, gitu. Kalau jawaban saya tentu ya tidak bisa, tetap bagaimanapun regulasi yang mengatur seperti itu yang harus dilaksanakan. Ya, harus dihadapan. Harus dihadapan dan sebagainya. Apakah itu karena tingkat pendidikan? Ya, salah satu yaitu tadi berbagai macam ya. Ya, karena kan kalau budaya hukum masyarakat itu yang namanya aspek budaya terbentuk dengan berbagai elemen kan. Apakah kemudian karena lingkungan, apakah kemudian karena tekanan dari dunia luar, apakah karena pendidikan dan seterusnya. Jadi tidak bisa di generalisir satu generalisir aja. Balik lagi ke notaris dulu. Nah, kenapa dengan banyaknya tameng, kurang apa karena aman inilah kalau semua manggil saya harus lewat MKNW. Ini bahkan sebetulnya di MPP, di MKN kan untuk izin luar ya, eksternal ke dalam ya. Tapi kan ini kan kalau bicara di DKD, DKW, DKP, MPP, MPPW, MPPP, ini kan untuk internal kan, lebih ke notarisnya. Nah, ada nggak sih Kang, itu di situ ada sanksi yang pernah dijatuhkan kepada notaris yang tanda petik melanggar aturan itu? Ya, kalau saya sebagai MKP sebetulnya kan harus dari bawah dulu kan. Iya. Kalau memang kemudian tidak ada hal-hal yang diputuskan di bawah, di MKW misalkan gitu ya, apa yang saya harus lakukan kan? Noviana Tansari, salam buat Pak Udin. Nah, kalau dalam konteks MPP, ya Majelis Pembina Pengawas PPAT Pusat, ya beberapa kali termasuk ada bekas dalam tanda petik mahasiswa saya yang diberhentikan dengan tidak hormat. Oh, itu sudah pernah terjadi. Jadi dicabut SK? Iya, rekan kita juga. Ya, tapi kan itu dalam konteks setelah dari tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat. Oh, prosesnya Pak ada lah ya, ada proses untuk sampai dicabutnya SK. Ya. Itu kan terkait dengan pekerjaan dong, kan? Terkait dengan jabatan. Ya. Makanya prosesnya ada. Dan itu apakah perlu ada pengaduan atau temuan? Nah, kalau yang terjadi dalam konteks MPD, MPPD, MPPW, MPP pusat gitu, itu kan 4 ya. Itu selalu adanya pengaduan atau temuan. Temuan. Kalau temuan seperti apa contohnya? Temuan itu misalkan ya, ada kan MPPD itu isinya adalah Kepala Kantor Pertanahan. Oh, sebagai ketuanya. Ya, dan lain-lain ya, termasuk unsur PPAT gitu ya. Nah, ternyata misalkan tidak pernah melaporkan adanya laporan bulanan PPAT, kantornya tidak pernah buka, itu terjadi di beberapa daerah ya. Yang kemudian memanggil PPAT yang bersangkutan gitu ya, karena kemudian ada PPD, maka didelegasikan dalam tanda petik ke MPPD. Nah, ternyata masih tetap tidak direspon oleh yang bersangkutan sehingga dimasukkan ke MPPW. Berarti ditingkatkan. Iya, ke atas dan seterusnya. Ya, sampai kemudian istilahnya itu permohonan untuk pemberhentian. Itu yang memberikan permohonan itu dari MPPD? Iya, ke pusat kan, ke MPPD, MPPW, MP pusat. Dari wilayah baru ke pusat. Iya. Baru di pusat itu baru bisa dijatuhkan sanksi. Pusat nanti kita manggil PPAT dimaksud gitu ya. Terkait dengan hal ini ya nanti diklarifikasikan kan. Kalau tidak hadir ya gimana lagi. Tapi kan komposisinya kan berbeda Kang. Komposisi di MPPD, MPPW, MPPP berbeda dengan yang namanya di MKN, MKNW, NKMP. Di
di sini kan komposisinya hanya PPAT dan BPN. Nggak ada unsur akademisi. Sedangkan di notaris kan ada unsur akademisi sebagai penengah. Kenapa? Dia sebetulnya perkara unsur gitu ya, atau perkara dia adalah akademisi atau bukan, itu kan tidak menggambarkan sesuatu yang kemudian tidak adil lah gitu ya. Oke. Gitu ya, walaupun akademisi, walaupun dia aparat penegak hukum, karena kan misalkan MKNW itu ada polisi gitu ya. Tapi kalau kemudian dia tidak memahami konsep jabatan notaris itu seperti apa, ya buat apa? Oh iya, betul juga. Iya. Gitu ya. Jadi artinya kita lihat putusan-putusannya kan. Makanya kalau MKNW itu kan ada parameter yang tadi saya sebutkan gitu ya. Bagaimana kemudian atau parameter seperti apa kemudian yang namanya notaris itu bisa diperiksa oleh APH gitu ya, polisi. Oh, kalau kemudian ternyata ada akte yang sebetulnya adalah backdate, antidatum gitu ya. Antidatum. Tanda tangan hari ini, nomornya tahun yang lalu gitu. Nomornya jatuh duluan, tanda tangannya lupa. Itu bahasa itunya kan, bahasa simpelnya. Jadi artinya memang sebetulnya kalau terkait dengan notaris, kita sih udah memahami itu adalah memadai gitu. Tinggal bagaimana kemudian actionnya gitu kan. Karena kalau terkait dengan efektivitas hukum itu sendiri, tentu tidak bisa diukur dari hanya UJN atau peraturan sendiri kan. Tadi ada 5 unsur tadi. Ada 5 unsur, betul. Hukumnya gitu ya, aparat penegak hukumnya atau penegakan hukumnya, kemudian budaya hukumnya, kemudian sarana prasarana, ya, kemudian satu lagi apa ya, lupa tuh saya. Kalau udah nggak jadi kaprodi sih jadi lupa saya. Oke. Nah, bagaimana untuk penegakannya? Jangan itu kan oke lah, melindungi, jangan sampai terbuai. Oh, udah aman kok, ya kan, prosesnya panjang, sehingga apa? Sehingga dari teman-teman notaris sebelum PPAT ya, aman ini kok, sehingga ya itu tadi bikin backdate, nomornya kapan, tanda tangannya kapan, seperti itu. Nah, penegakannya bagaimana, Kang? Kalau menurut Kang Udin, yang harus diterapkan oleh baik dari pihak pemerintah maupun dari Kementerian Hukum dan HAM maupun dari organisasi. Ya, pertama kalau untuk mengukur apakah penegakan hukumnya, artinya pelaksanaan dari peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, kan bisa dilihat dari kasus-kasus yang ada kan. Nah, begitu diperiksa oleh polisi, dinyatakan memang kemudian dia bersalah, ya berarti kan itu sebetulnya sudah melewati fase MKNW kan. Berarti kan MKNW dalam hal ini menjalankan jabatannya dengan baik. Ya. Jadi kalau kemudian misalkan terkait dengan putusan MKNW malah digugat oleh notaris yang bersangkutan dan kemudian ternyata memang surat MKNW itu adalah tidak benar, ya berarti kan efektivitas hukum itu salah satu unsur terkait dengan penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Nggak jalan berarti. Jadi kalau untuk melihat efektivitas hukum tadi agak sedikit banyak yang unsur-unsurnya yang harus kemudian diperhatikan gitu. Oke. Berarti nggak kan memang tadi Kang Udin kan bilang, kalau melanggar ini sanksinya A, melanggar ini sanksinya B, itu di PPAT ya? Di PPAT. Kalau di notaris kan kembali lagi, hukum pidananya kan tidak diatur secara spesifik di dalam UJN kan? Itu dia. Ya, aspek pidananya itu. Tetapi kan tidak bisa lepas bahwa yang namanya notaris itu sendiri pertanggungjawabannya itu ada 4: pidana, perdata, administrasi atau tata negara, etik. Jadi kalau kemudian ada unsur pidana, ya pakai pasal-pasal yang kemudian dipergunakan dalam konteks unsur pidana tadi. Misalkan 263, pemalsuan akte, 4 misalkan ya, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, misalkan 266, ya itu buktikan. Gitu, kalau menurut saya begitu. Tapi kan kalau di PPAT kan jelas, kalau ente melanggar ini, sanksinya ini. Kalau melanggar ini, sanksinya ini. Kan itu jelas, di lampiran itu, kalau dibaca, bikin PPAT gemeteran. Ya kembali lagi, Kang Mahfud. Jadi di dalam lampiran Permen ATR 22 2018 itu sendiri sebetulnya adalah sebagai trigger gitu loh. Sebagai katakanlah apa sih yang kemudian dilanggar. Karena dalam konteks itu juga kalau dihukum pidana dengan penjara dengan ancaman hukum 5 tahun juga masuk kategori sebagai diberhentikan dengan tidak hormat kan. Ya, betul. Yang lain-lain juga permufakatan jahat dalam konteks yang mengakibatkan sengketa pertanahan itu juga masuk kategori itu. Artinya tetap harus kemudian rumusan yang paling akhir adalah putusan hakim.
kalau kemudian ada unsur pidana di situ gitu ya. Berarti final Tapi kan dalam Permen ATR 2018 juga kan tidak melulu hanya putusan hakim, di situ disebutkan adanya administratif kan. Ya.